bulan suci Ramadan. Selain itu, makna Ramadan berarti panas. Yang dimaksud ialah panas yang membakar seluruh dosa-dosa sekaligus seluruh kesalahan-kesalahan hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya artinya Ramadan yang lagu Ramadan berubah menjadi Simulirul Musarif menjadi Ramadan. Meskipun tak jarang pula saat tiba bulan Ramadan kita sering cuacanya juga panas ya. Cuacanya juga panas. Yang penting hati kita jangan ikut panas. Yang sama-sama saya muliakan para santriwan santriwati, perlu diketahui ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah." Ketika tiba bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu rahmat. Abwab kalau dalam ilmu nahwu itu jamak atau plural dari babun, pintu, yang memiliki arti pintu-pintu. Akses rahmat Allah buka sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan. Allah buka selebar-lebarnya di bulan suci Ramadan. Selain itu pula baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, yang mana satu rahmat Allah dari 100 rahmatnya telah Allah bagi mulai dari awal penciptaan alam raya ini sampai nanti tibanya hari kiamat. Jadi pada hakikatnya nikmatnya dunia ini kita hanya menikmati satu saja rahmat Allah. Kemana yang 99 rahmat Allah, 99 rahmat Allah simpan untuk hamba-hambanya nanti di alam akhirat. Makanya adanya ayat wal akhiratu khairun minal ula. Alam akhirat itulah kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki. Sedangkan kita dunia hanya untuk sebagai jembatan kita nanti di alam akhirat. Wal akhiratu khairun minal ula. Kalau kita bahwa itu mulianya jadi kemuliaan Allah di atas makhluk-makhluknya. Fadlu Ramadan ala sa'ir syuhur kafadlillah ala khalqi. Keutamaan kemuliaan bulan Ramadan bulan lain itu berbeda sama dengan kemuliaan Allah dibanding dengan makhluk-makhluknya. Jadi seimbang antara khaliq yang pencipta dengan makhluk, antara jaraknya sangat jauh. Makanya kemuliaan bulan suci Ramadan itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di atas bulan-bulan yang lain. Kalau seandainya di perang Badar tersebut umat Islam kalah, maka bisa dipastikan Islam hanya sebagai nama dan tidak sampai sekarang. Karena baginda Rasulullah berdoa, merintih, menangis kepada Allah, meminta kemenangan di perang Badar, maka Allah turunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam memerangi kaum musyrik Quraisy. Berapa jumlahnya kaum muslimin saat perang Badar? 313. Saat perang Badar kaum muslimin jumlahnya 313 melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 pasukan dengan peralatan senjata lengkap dan canggih, melawan 313 para sahabat-sahabat ashabul Badar. Saat perang Badar itulah kemenangan umat muslim di bawah pimpinan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok-kelompok besar. Karena semuanya itu biidznillah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi dengan ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jangan pernah meremehkan kelompok kecil, meskipun kita sebagai kelompok besar. Karena pada saat ini juga realitasnya kita berada di bawah kekuasaan kelompok kecil. Siapa kelompok kecilnya itu? Kelompok orang-orang Yahudi, Bill Gates,
Warren Buffett, Elon Musk, Mark Zuckerberg, semuanya itu kelompok-kelompok kecil yang mengendalikan seluruh tatanan-tatanan global sekarang saat ini. Makanya benar ayat Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Saat perang Badar itulah menentukan kelompok kecil umat Islam yang berjumlah 313 mampu mengalahkan kelompok besar 1000 pasukan kaum Quraisy dengan senjata lengkap, tetap kalah karena biidznillah. Kemudian peristiwa besar pada bulan suci Ramadan yang kedua, yaitu terjadinya peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 20 Ramadan. Hari sama harinya hari Jumat saat Fathu Makkah, penaklukan kota suci Makkah. Saat Rasulullah Muhammad diusir dari Mekah karena menyebarkan dakwah Islam, beliau kemudian merantau ke tanah Madinah. Selama 8 tahun beliau menghimpun kekuatan, menghimpun ilmu, menghimpun pasukan. Barulah beliau pulang kampung, kembali ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan perang untuk menaklukkan kota suci Makkah. Saat itu terjadi rekonsiliasi, perjanjian damai antara kedua belah pihak, antara pihak kaum muslimin dengan pihak kaum kafir Quraisy. Terjadi gencatan senjata, rekonsiliasi paling terbesar sepanjang sejarah, dan rekonsiliasi ini merupakan rekonsiliasi paling damai sepanjang kehidupan manusia. Karena saat penaklukan kota suci Makkah, Rasulullah tidak menumpahkan satu pun darah dari kaum musyrik Quraisy. Dengan membawa 10.000 pasukan, yang saat itu beliau menugaskan salah satu sahabat terbaiknya, ahli strategi perang, bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid diutus Rasulullah di bawah komando perangnya baginda Nabi untuk menaklukkan kota suci Mekah dengan 10.000 pasukan. Karena kenapa Fathu Mekah ini terjadi? Karena perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara baginda Nabi dengan Abu Sufyan, dikhianati oleh Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah merobek surat yang dikirim Abu Sufyan dan mengirim 10.000 pasukan. Saat itu pasukan Abu Sufyan dengan kaum kafir Quraisy kalah telak dan tanpa perlawanan sama sekali. Kemudian pas waktu itu salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah, beliau kemudian berteriak, hadzal yaum yaumul malhamah. Wahai kaum muslimin, hari ini merupakan hari pembalasan, hari pembantaian besar-besaran kepada mereka kaum kafir Quraisy. Kemudian baginda Rasulullah mendengar beliau berpidato di atas mimbar. Beliau mengatakan, tidak wahai Sa'ad bin Ubadah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini bukan hari pembalasan, hari ini bukan hari pembantaian kaum kafir Quraisy, tapi hari ini merupakan hari yaumul Makkah. Mereka mengira bahwasanya Rasulullah akan balas dendam, akan membantai seluruh pasukannya Abu Sufyan, tapi ternyata semua itu tidak, karena Rasulullah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena akhlaknya baginda Nabi ini yaumul marhamah, seketika seluruh pasukannya Abu Sufyan bersyahadat menyaksikan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Semua karena akhlak sucinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meskipun disakiti tapi tidak ada dendam dalam hatinya. Pada saat itulah kesempatan Rasulullah membantai habis-habisan Abu Sufyan, tapi ternyata tidak. Ternyata beliau berkata lain. Makanya turun ayat saat Rasulullah berpidato, turunlah ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau bukan karena sifat belas kasihnya Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy, maka mereka semua akan lari dari agama Islam. Tapi karena sifat belas kasihnya Rasulullah, mereka semua memeluk Islam tanpa adanya paksaan. La ikroha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itulah peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Setelahnya terjadinya peristiwa yang tidak mungkin dilupakan di hati Rasulullah, yaitu wafatnya istri tercintanya Nabi yang menemani dakwah Rasul dari mulai nol sampai beliau sukses.
sampai harta beliau semuanya habis digunakan untuk kepentingan dakwahnya Nabi, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah, pengorbanannya kepada Nabi, beliau pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW menangis, meneteskan air mata. Bukan, Sayyidah Khadijah menangis, meneteskan air mata. Kemudian beliau mengatakan, wahai Sayyidah Khadijah, kenapa engkau sampai menangis? Kemudian Sayyidah Khadijah menjawab bahwasanya, ya Rasul, apakah engkau menyesal ketika bertemu denganku, bersusah payah sampai aku menghabiskan harta-hartaku? Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya beliau tidak ada sama sekali penyesalan antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah ikhlas menghabiskan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah. Begitupun Rasulullah ikhlas memperjuangkan agama Islam meskipun tidak jarang berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, antara dua orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujian-pujian Sayyidah Khadijah terkumpul dalam sebuah syair, yaitu syair qasidah Khadijatul Kubra yang dikumpulkan oleh para ulama dan sangat disukai oleh salah satu guru kita, yaitu Syekhuna Maimun Zubair. Itu bentuk puji-pujian kepada Sayyidah Khadijah. Di bulan suci Ramadan ini juga terjadi peristiwa yang tidak bisa terlupakan dalam seluruh umat manusia, yaitu turunnya kitab suci paling hebat sepanjang masa, yaitu turunnya Al-Quran Al-Karim. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran tidak turun pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan Al-Quran turun di malam-malam Lailatul Qadar. Terus apa dalilnya Al-Quran turun di bulan tanggal 17 Ramadan? Kalian semua yang belajar, apa referensi Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu. Jadi pada hakikatnya ketika seluruh umat muslim memperingati 17 Ramadan sebagai turunnya Al-Quran, pada hakikatnya yang diperingati itu bukan turun Al-Quran secara keseluruhan, tapi turunnya ayat wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi pada saat beliau berkhalwat di Gua Hira, Jabal Nur, Makkah Al-Mukarramah. Beliau itu berkhalwat di Gua Hira pada saat usia beliau 41 tahun. Beliau berkhalwat di Gua Hira, mendapatkan wahyu pertama kali langsung oleh malaikat Jibril berupa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Pada saat itu baginda Nabi disuruh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Tapi apa balasan baginda Nabi? Beliau mengatakan, wahai Jibril, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa tulis. Itu jawabannya baginda Nabi Muhammad. Saat itulah turun ayat 1 sampai 5. Jadi 17 Ramadan itu bukan turunnya Al-Quran secara keseluruhan, tapi turunnya wahyu pertama ya di Al-Quran. Sedangkan ada ayat lain yang mengatakan bulan Al-Quran diturunkan pada saat malam-malam Lailatul Qadar. Ayatnya pada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, berarti tidak diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, melainkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dua pendapat ulama bahwasanya bisa jadi Al-Quran diturunkan pada malam-malam ini, malam-malam 10 terakhir bulan Ganjil. Karena pada saat bulan Ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Saat itu langit cerah, tidak dingin, tidak panas. Saat inilah, oleh karenanya mari kita di hari-hari 10 terakhir ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, hari ini, bulan ini, ataupun tahun ini kita gunakan kesempatan terakhir ini semaksimal mungkin, baik itu ibadah mahdoh kita ataupun ibadah sosial kita. Dan untuk kalian para santri,
Saya kira cukup belajarlah yang sungguh-sungguh, karena belajar itu merupakan bentuk ibadah yang paling mulia. Thariqatu ta'lim wa ta'allum, thariqah belajar mengajar. Kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatu himmatihi fis suraya. Jadilah anak muda, pemuda, pemudi yang meskipun kakinya menghujam di atas bumi, tapi cita-citanya menghujam di atas langit, di samping bintang-bintang suraya. Salah satu tokoh filsafat mengatakan, apa yang ada dalam pikiranmu itu akan menjadi kenyataan. Oleh karenanya, pikirkanlah hal-hal yang positif-positif saja. Pikirkan bahwasanya kalian nanti akan berhasil, kalian nanti akan sukses menggapai apa yang kalian cita-citakan. Salah satu tokoh filsafat Seneca mengatakan bahwa seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, ana inda dzanni abdi. Saya berdasarkan prasangka hambaku. Oleh karenanya, mari kita bangun pola pikir untuk berpikir maju, berpikir bahwasanya teruslah menuntut ilmu, teruslah belajar, teruslah berjuang, karena hidup itu adalah perjuangan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat semuanya, itu semata-mata karena kesalahan saya sendiri. Kalaupun ada kebenaran, semata-mata fadl Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.